Ya, jadi terima kasih untuk semua. Pun demikian, kalau saya mewakili Pangdat, kita wakilkan aja ke Pangdat 2 ya. Selamat malam kita semua. Malam. Pertama-tama ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya hingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Dan juga terima kasih saya hormati Bapak Pembina, Bapak Ketua, Pak Manajer, dan juga Pak Askep dan Pak Ustadz dan juga rekan Pangdat. Pertama-tama saya bersyukur karena acara ini bisa berjalan dengan baik tanpa kekurangan atau apapun, dan semua bisa berbahagia di tempat ini. Kita tidak menyangka bahwa acara ini bisa sebahagia ini. Walaupun ada nyonya, cuma ada nyonya lebih bahagia lagi berarti. Ya, walaupun lagi sendiri di sini. Dan juga rekan dari tim Abdi, terima kasih atas kunjungannya. Inilah kebersamaan kita di sini. Disinilah kita menilai bahwasanya kekeluargaan lebih kuat di Poktan SMP ini. Jadi untuk kedepannya kita bersaling menjaga gimana berkebun ini lebih makmur lagi ke depannya. Amin. Dan kita mudah-mudahan ke depannya lebih baik dari sini lagi akan kita laksanakan. Amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadiah buat para Pangdat, monggo duduk. Ini hadiah buat Pangdat. Ustaz nggak usah, Ustaz beban kalian. Ustaz dulu, dia Pak aku mau duduk uang dia. Memang banyak kali Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Selamat malam untuk kita semua. Saya mewakili tim Abdi. Terima kasih. Tim Abdi SMB. Mungkin ini Namanya yang Mas, nama dia Mas. nama saya Daniel Tato, ST. Ustadz STMT. STMT. Saja teknik, master teknik. Kira-kira ntar dulu, Mas Sulam 5 tahun lagi juga jadi STMT. Waalaikumsalam ya, Pak Mas Sulam ya. Amin. Amin. Jadi pertama kali saya kesini itu 2013. Yang setelah Bukan 2015 seperti pada Adam kan? Bukan. Iya. 2013 saya kesini karena ada kebakaran itu di bawah, dan beberapa kali saya kesini biasanya ada kerjaan. Ada ya kan? Karena ada yang ini oke. Ya. Sekarang saya di sini mewakili tim Abdi SMB mendapat hiburan lah di sini. Karena juga dari Poktan SMB inilah kita sebenarnya saling berlomba ya, meningkatkan level kebersamaan, meningkatkan mental kita dalam bekerja. Karena mungkin yang pernah Pak Pembina bilang bahwa kebersamaan di Poktan ini lebih tinggi daripada yang ada di unit lain. Makanya kami mencontoh, oh ternyata ada loh di Toton Group sendiri yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Makanya melalui tim Abdi SMB inilah kita tularkan semangat-semangat dan kekompakan di unit-unit lain di Toton Group. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih lah atas sambutan dan hiburannya, Pak. Pasti mau dulu nih, udah dulu lah. Tapi kalau Ustadz awak segan mau marah nggak bisa lah, nggak berani lah. Paling marahnya mau paling dari mimpi aja. Kalau langsung nggak berani awak. Baik, terima kasih. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan, di mana sampai pada saat ini kita diberi kesehatan dan juga diberi cuaca yang baik sehingga kita dapat merayakan ulang tahun Poktan SMP 1 yang ke-13 ini dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pembina yang
telah melaksanakan acara ulang tahun ini, dan puji syukur kepada Tuhan, acara ulang tahun ini berjalan dengan baik dari hari pertama sampai dengan saat ini. Banyak terima kasih juga kita ucapkan kepada para panitia yang telah bersusah payah di dalam mempersiapkan acara ini, dan juga tentunya terima kasih kepada Pak Manajer juga yang telah mengkoordinir semua kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik. Tepuk tangan buat Pak Manajer dulu. Dan kepada Pak Ketua, Siapa? Oh, enak kali ya, udah mantap kali. sedikit mungkin saya akan cerita sedikit kilas balik ya. Nah, memang pada saat Pak Ketua Off di grup off ya, jadi memang sangat-sangat kehilangan sekali lah ya, karena selain daripada pimpinan saya langsung, ya juga rasa kekeluargaan, rasa bersahabat itu udah ada. Jadi setelah Pak Ketua menyampaikan mengundurkan diri gitu, wah nanti bagaimana lagi ini? Udah sempat nyatu, nanti ada yang baru tentu harus penyusun lagi Iya. kan gitu. Jadi setelah itu cuman dalam hati memang, tapi kenapa bisa seperti itu, bertanya-tanya gitu kan. Iya. Cuma setelah ada juga ada wacana dari Pak Pembina, mulai dari di pusat Pak ya, menginstruksikan untuk membuat acara ulang tahun ini semeriah mungkin, ada organ juga gitu kan, dan ada juga diinstruksikan untuk hitung ukuran baju karyawan gitu. Jadi dalam hati ada tersirat memang, wah ini bukan kemungkinan ini, iya Pak Ketua bisa jadi kembali lagi gitu, kan kembali lagi. Nah, jadi nggak mungkin, rasanya Pak Pembina nggak mungkin nanti mau bikin acara semeriah mungkin dengan keluarnya Pak Ketua, masuk akal gitu. Jadi ada optimisme seperti itu. Jadi tepuk tangan lu Pak Aske, luar biasa Pak Aske bisa baca saya. Jadi sampai ke hari keberangkatan, dan ini pun memang Tuhan yang aturkan lah ya. Pak Manajer sampaikan pertama kuota 70 ya, cuman terakhir saya lapor lagi 90 Pak. Nah, oke lah, kuncilah 90. Dan ternyata setelah sampai di sini, wah 150-an. Dan juga 150 kita orang alim sini. iya Pak. 150. Iya. Pas kakek dia luar biasa. Tepuk tangan Bu Alim. Jadi memang itu kebetulan, memang Tuhan yang atur lah Pak ya, biar ya artinya menyambut secara nggak langsung menyambut kedatangan Pak Ketua juga kan. Cuma setelah sampai saya di sini, jumpa dengan Pak Pembina dengan rombongan, saya lihat, loh Pak Ketua pun nggak ada ya saya lihat. Jadi sempat juga saya WA ke Pak Ketua, memang di situ ada kayak rasa kecewa lah kan. Loh kok Pak Ketua nggak ada ya, saya pikir gimana nih. Cuman saya langsung WA ke Pak Ketua, Bapak nggak datang ini ke acara ini? Enggak, siap-siap aja lah katanya. Mana ini saya pikir kan. Sampai ke Pak Pembina ke panggung mengatakan saya ketua gitu kan. Memang wah berarti memang nggak datang lagi Pak Ketua ini saya pikir. Tapi memang Putus harapanku gitu Pak. Iya. Tapi memang satu surprise lah ya. Ya, jadi kita sangat bahagia sekali, gembira dengan kedatangan bergabungnya Pak Ketua juga. Jadi sama seperti karyawan rekan-rekan juga tadi sampaikan ya, selama ini beberapa hari ini ya ada rasa kehilangan dengan kita. Jadi ya sangat-sangat sempurna lah kebahagiaan kita pada saat ini. Dan juga ya kita harapkan di ulang tahun Poktan SMB ini, kita harapkan potongan SMB juga kedepannya semakin
baik, sukses dan Amin. berhasil, dan juga kita sebagai karyawan yang bekerja di sini dengan adanya hari kemerdekaan, mudah-mudahan kita bisa menyikapi itu dengan memperbaiki diri kita, memproses introspeksi diri, dan melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan Poktan SMB pada khususnya dan Toton Group pada umumnya. Saya rasa itu aja, Pak. Kiranya walaupun kita besok sudah kembali ke tempat kita masing-masing, kiranya Tuhan juga melindungi kita di dalam perjalanan. Terima kasih banyak. Amin. Semangat pagi SMB. Pagi Pak Gulmen. Gulmen aja ya, aku selalu Pak Gulmen. So sekali Pak, kita panggil Pak Gulmen aja lah ya, kita samakan. Semangat pagi SMB. Pagi Pak Gulmen. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas karunia Tuhan kita masih boleh berkumpul di sini, diberikan kesehatan, dan apa yang kita rencanakan dapat berjalan semuanya dengan lancar. Kemudian kami menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Pembina, kepada Bapak Penasehat Toton Group, kemudian Bapak Penasehat Poktan SMB, tim Abdi SMB, kemudian ada Bapak Pendiri, dan kepada seluruh Pangdat 1 sampai Pangdat 5, Pak Askep, dan seluruh karyawan-karyawati kita yang tercinta yang ada di SMB 1, 2, dan 3. Puji syukur pada malam hari Minggu sampai Senin dini hari ini kita bisa boleh melaksanakan acara ini dengan lancar, dan kita berharap apa yang kita dapatkan dari perayaan 13 tahun dan 150 hari revolusi mental akan memberikan sebuah semangat baru buat kita semua, memberikan sebuah gairah dalam kita bekerja, dalam kehidupan pribadi, dalam kerjasama tim, dalam segala hal kehidupan kita, memberikan hal-hal yang positif. Itu harapan kita. Apa yang sudah kita buat kemarin di bulan April menjadi sebuah hari kemenangan buat SMB, hari kebangkitan buat SMB. Kita bangkit dari segala keterpurukan, dari segala keterbelakangan kita yang selama ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih produktif. Kita berharap acara ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Pembina akan kita gilir dalam satu peringatan setiap tahunnya sebagai hari kebangkitan, hari ulang tahun kebun, baik itu kebun Sekayan dan kebun Alim, kita rayakan secara bergantian. Jadi kemungkinan kalau kita rencanakan tahun depan sudah bisa kita buat di Alim, mudah-mudahan Pak. Ya, di tempat lahirnya revolusi mental pada tanggal 14 April 2021. Jadi dalam segala rangkaian acara yang sudah kita laksanakan mulai dari kemarin sampai dini hari ini, ada banyak hal yang bisa kita dapat, ada banyak hal yang kita boleh rasakan sukacita yang berlebih. Tapi ada satu hal tadi yang membuat saya agak sedih. Apa yang sedih-sedih Pak Gulmen ini? Saya sampaikan tadi ke Pak Ten dan Ibu, kemudian kepada Meli juga dan Firman. Saya katakan, saya jadi kepengen pulang. Artinya saya kena merasakan tadi pada saat kita berkumpul menyanyikan lagu kemesraan, Pak Pembina juga menyampaikan, mengucapkan pandang mata pasangan masing-masing dan ucapkan I love you. Tadi setelah saya duduk, saya ngomong dengan Pak Pembina, Pak, satu hal yang saya membuat kalah daripada orang-orang yang datang pada hari ini beserta pasangannya,
seumur-umur saya tidak pernah menyampaikan kepada istri saya mengucapkan kata-kata I love you. Baik, kita rasakan bersama sukacita tersebut, meskipun ada hal yang tadi membuat saya agak sedih. Ya, tadi kita kumpul, saya bersama Pangdat semua menyanyikan lagu penutup sebelum acara. Tadi kita nyanyi bersama lagu kemesraan, membuat saya, tadi saya sampaikan kepada Pak Ten maupun kepada Meli dan Firman, Pak Ten dan istri, saya bilang saya jadi kepengen pulang ke rumah. Mungkin kesannya bergurau saya seperti itu kan, tapi memang saya rasakan, saya melihat dari atas ada banyak pasangan yang mungkin selama ini sebagai karyawan saya melihat langsung, baik itu di karyawan saya yang di Kebun Ali, Baik Abang Penasehat Toton Group dan juga Amang Boru Penasehat yang sudah istirahat sekarang, Amang Boru Simanjuntak yang aku anggap sebagai guru di sini, banyak ilmu-ilmu baik ilmu agronomi dan kehidupan yang telah diberikannya kepadaku, dan juga kepada abangku, abang Anda, Abang Panam, Abang Abdul Aziz, dan juga banyak memberikan motivasi padaku, terutama di keterpurukanku beberapa minggu ini. Dan juga aku mengucapkan kepada fungsionaris, Bapak Manajer, Bapak Askep, dan semua pangdat-pangdat dan karyawan-karyawan yang masih ada di sini. Pertama aku mohon maaf kepada kita semua karena acara ini masih berjalan hingga kita masih mengikuti sampai di pagi hari, hampir pukul 4 pagi ini. Dan 2 kali bilang pukulnya itu, bilangnya masih jam 11 kayak gitu. Jam pukul 4 di negara lain. Ah iya, baru jam 11 ini. Kalau semangat. di- Podcast SMP semangat. Baru jam 11 ini di Riau. Kalau di negara kita baru jam 11 kurang, buktinya genset belum mati. Belum. Karena genset mati sini kan jam 11. Betul. Iya, jadi ini masih jam 11 kurang. Soalnya pembina mau ngomong 2 jam lagi soalnya. Jam lagi nih. Nah, banyak dalam 2 hari ini banyak suka, banyak tangis kebahagiaan yang kita alami, yang kita peroleh. Dan baru kali ini selama 13 tahun Poktan SMP 1 usianya, baru kali ini kita merayakan selama 2 hari berturut-turut. Kita mengucap syukur juga, mengucap terima kasih kepada Abang Pembina, Bapak Pembina yang telah mengakomodasi semua ini sehingga kita dapat memperingati hari ulang tahun Poktan SMP 1 ini sampai 2 hari berturut-turut hingga pada pagi hari ini di negara lain. Seperti yang aku bilang tadi, banyak suka, banyak tangis bahagia yang kita dapat pada 2 hari ini. Sampai tadi pukul 2 ketika kita menyanyikan lagu kemesraan, aku masih menitikkan air mata, dan adikku Minton juga masih mengatakan jangan nangis bang, karena aku rasa eh 2014 aku datang ke kebun ini hingga sekarang berarti 7 tahun. 7 tahun aku sudah di sini. Baru kali ini aku melihat acara sebagus ini, sekompak ini. Kelihatan sekali kekeluargaannya. Dan jujur sejujur-jujurnya, tadi ketika aku mengatakan kita melihat mata kita pasangan kita masing-masing, kita mengucapkan I love you, aku nggak tahu dari mana.
tiba-tiba aja aku dapat inspirasi untuk memberikan instruksi, tanda kutip, memberikan instruksi begitu. Arahan. Untuk memberikan arahan seperti itu. Aku juga nggak tahu dari mana. Nah, ketika aku menitikan air mata, baru aku sadar, kok bisa aku ngomong begitu? Aku baru sadar dari situ. Dan sejujur-jujurnya, seperti kata Pak Gultom, aku juga jarang sebenarnya mengotot, tapi aku pernah mengatakan I love you kepada pasanganku, kepada istriku, kepada Mama Saul. Tapi jarang memang. Karena seperti kata Pak Gultom tadi, ada kesan ketabuhan bagi kita mengatakan I love you itu. Tapi dari tindakan kita lakukan bahwa kita sayang kepada istri kita. Tapi ada rasa ketabuhan untuk mengucapkan I love you itu. Nah, dari sini kita belajar. Gak ada salahnya memang kita mengucapkan I love you itu. Aku juga belajar dari kejadian ini dari abangku. Mengucapkan I love you itu. Kemarin waktu aku dalam kesalahan ini, beliau mengatakan, coba kita mulai sekarang mengucapkan I love you. Malah ketika beliau mengatakan, ya udah bilang I love you, kan udah aku bilang tadi bang. Beliau marah, kamu ucap I love you susah. Memang sebenarnya apa sih susahnya kita bilang I love you? Ya kan? Artinya kalau kita nggak bisa mengucapkan I love you, ya berarti susah juga kita mencintai. Ya, jadi ketika kita susah mencintai pasangan kita yang setiap hari, tanda petik setiap hari, kalau seperti kami, aku, Pak Gulmen, Pak Askep dan beberapa panggat yang jomblo lokal, kami nggak setiap hari ketemu. Malah kami setiap harinya kami yang ketemu. Ke istri kadang sebulan, kadang 2 bulan baru ketemu. Nah, tapi tadi kan bukan kuantitasnya bang ya, kualitasnya kan. Tapi pernah Anggi Burung ngoe aku, memang waktu pulang langsung I love you. Dia dibilang mulai pagi sampai I love you terus sampai. Bukan omongan doang, sama tindakan juga langsung I love you terus. Sampai nggak bisa bergerak, Anggi Burung dibikin. Ya. Nah itu tadi seperti aku bilang, sebenarnya apa sih susahnya kita bilang I love you, itu bahasa asing. Kadang-kadang dengan bahasa kita, aku cinta sama Mama, aku cinta sama Opa. Sama anak kita aja kita bisa bilang aku cinta sama Muna. Padahal itu hasil dari hubungan kita dengan suami istri. Kenapa? Ketika kita ketemu sama istri sama suami, kita susah ngomongnya. Nah, artinya itu yang harus kita pupuk mulai sekarang. Seperti aku bilang tadi, dengan kita pupuk itu kita pasti mudah-mudahan pasti akan mencintai pekerjaan kita nantinya. Jadi mungkin ada berpikiran teman-teman kita, apaan sih ngomong-ngomong begini, buat malu aja begitu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir nanti sebelum kita tidur, pasti ada. Seperti tadi yang kita dengar ibu-ibu, rindu mereka dengar kita laki-laki mengatakan I love you kepada istri-istri kita masing-masing. Rindu mereka. Jadi kenapa nggak kita mulai dari sekarang? Artinya itu nanti besar pengaruhnya ke lingkungan kita juga. Nah, yang mau aku bilang juga di sini, sebenarnya aku cukup bahagia pada hari ini. Enggak ya, hari ini udah hari Senin. Pada kemarin, hari Minggu, aku betul-betul sudah plong dengan prosesi yang aku jalani di hari Sabtu tanggal 18 kemarin. Artinya banyak kasih sayang, banyak perhatian yang aku dapat
dari bapak-bapak, ibu-ibu setelah aku melakukan sandungan. Yang aku harapkan di sini, ini semua semoga menjadi pelajaran buat kita semua ke depannya dalam melangkah, dalam bekerja untuk lebih menghargai pekerjaan kita. Karena begini, aku analogikan ya, aku lebih tertarik dulu mendengar khotbah, maaf di Muslim, Ustadz Uje siapa Ustadz? Kepanjangannya? Ustadz Jepri. Ustadz Jepri. Oh, jadi bukan Ustadz Daniel Tanto, bukan? Bukan. Belum. Karena apa? Karena Uje ini yang aku baca profilnya, dia itu dulu memang sebelumnya memang orang yang sangat bandal, narkoba, pokoknya urakan dulunya. Dan setelah itu dia hijrah dan jadi ustaz. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih mendengarkan orang yang pernah menjalani daripada orang yang tidak pernah menjalani tapi semacam menyebarkan ke orang lain. Dari mana dia tahu efek dosa itu kalau dia tidak pernah menjalankan? Nah, dari situ aku dulu sangat suka mendengarkan Uje kalau dia memberikan apa namanya? Kultum. Suka aku dengar Uje itu karena aku tahu dia orangnya dulu dari dunia hitam, kemudian dia jadi ustadz. Aku sangat senang. Nah, yang aku bilang sini artinya dari kesalahanku ini aku bisa bilang kedepannya kita lebih hati-hati dalam bekerja, lebih menghargai, lebih bersyukur agar kita kedepannya bisa sama-sama memajukan Poktan SMB ini untuk menjadi sumber berkat buat kita, buat keluarga kita, dan buat keluarga besar Poktan SMB, dan buat keluarga besar juga Toton Group. Dan semoga abang pimpinan dan keluarga diberikan kesehatan dan kegantengan yang super lagi. Tapi jangan super kali lah, nanti jadi jauh kali sama bro. Agak super lah, super. Seluk kok, aku ketemu kalian cewek yang baru, Rin, seluk kok. Dan diberikan juga jiwa kepemimpinan agar dapat memimpin kita, membina kita ke depannya agar dapat berjalan lebih baik sesuai yang kita inginkan. Dan kepada kita juga semua yang menggantungkan hidup di Poktan SMB ini, semoga diberikan kesehatan, dijauhkan segala mara bahaya, dijauhkan segala penyakit-penyakit yang ada dan yang musim pada saat ini, agar kita dapat bekerja dengan maksimal dan dapat juga memajukan Poktan SMB untuk kejayaan kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan saya mengucapkan juga yel-yel kita Poktan SMB, Kebun Sekayan, Kebun Alim, Toton Group. Terima kasih, oras. Saya serahkan kepada nama kopi bang ya. Aku bilang, tapi nanti coba bilang iya lu. Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ngomong lagi. Tapi karena yang jawab terpaksa aku harus ngomong. Jadi terima kasihlah Ketua, terima kasih Pak Gulmen, terima kasih Pak Skip, para pangdat, para KTU ya, Ibu Bapak Mandor,
Petani, KCS, Bapak Ibu pahlawan Kota SMB yang selalu setia di lapangan. Terima kasih bagi semua. Tentu super terima kasih kepada adik awak dulu aja, kau dengar ngomong dulu aja, biar bisa kau selalu ngantuk-ngantuk. Super terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta semesta, langit dan bumi. Terima kasih dan salam hormat juga kepada Abang Da, penasihat Potong Grup, Abang Hakim, Siahan, Opung Raja Duli. Kemudian juga dengan Abang Anda, Abang Jumagan Nebaho, Aman Nova, Opung Claudia. Demikian juga dengan penasihatnya Pok SMB, Abang Amar Ronald, Abu Alphonse Nebaho. Demikian juga dengan Amang Burwanda yang sudah di Pulau Kapuk, Amang Buru Opung Beram. Demikian juga rasa hormat dan terima kasih kepada Abang Anda, pendiri calon Opung. Siapa nanti Bang ya? Sama berdua sama-sama kita cari namanya nanti Bang ya. Demikian juga tentu dengan para abdi SMB. Tentu dengan tulang nadi ya, kayak kalau nggak ada tulang nadi ya kayak sampai kita sini. Demikian juga tentunya dengan anak juragan malam yang luar biasa Triwin ya, terima kasih lah. Pun juga tadi dengan para musik kita pun tadi saya ada agak keras ya, tolong dimaklumin dan mohon maaf lah untuk itulah. Jadi yang mau saya katakan panjang lebar ini mungkin 2 jam, tapi aku persingkat aja mungkin sampai 15 menit. Aku tahu persis kenapa Sinto mengatakan juga di Alafi tadi. Memang jujur bukan atas nama aku disakitin. Bro Newa sebagai abang nyata ini tidak. Memang kepada Kota SMB yang disakitinnya aku marah besar. Kota SMB dan Toton Group maka aku marah besar. Nggak ada. Nggak boleh siapapun orang menyakiti orang-orangku. Itu prinsip saya. Tapi kalau saya marah, ya tolong pahami saya. Itu atas dasar cinta. Tapi tak boleh orang lain boleh marah sama orang saya. Boleh menyakiti orang saya nggak boleh. Saya Bro Newa paling depan. Itu prinsipnya. Namun hati pikiran saya panas, hati saya terlalu dingin. Di saat saya jadi seminggu nggak saya omongin beliau, saya WA aja. Satu hari saya udah saya mau bicara dulu, saya bicarakan biar keluar onek-onek ini, cepat bicara pertama. Di ujungnya apa aku bilang lagi? Apa aku bilang? Nggak ada lagi. Cinta itu yang aku bilang. Yaudah ya. Waktu saya marah, sebenarnya saya bilang dari WA Anggia, gitu. Tapi di ujung saya bicara ini waktu di WA saya bilang ya Anggia, itu loh. Itu sultan hati. Waktu ujungnya mana ini, udah, I love you. Aku bilang begitu. Memang itulah rasa tertinggi yang ada. Mungkin itu dorongnya kali, ya tentu ya. Ya I love you. Itulah. Memang itu dari luar terdalam lah. Makanya bisa banyak sampai juga ke hati beliau. Makanya bisa ada acara pertemuan kita ini. Nah memang kalau ke orang rumah, istri saya sering bilang I love you. Sering. Mungkin jadi saya juga Bapak Ibu, saya pulang ke rumah belum tentu saya pulang. Pun di Jakarta saya kerja, pun hantar ke sini cuma 5 km, bisa 3 hari saya nggak pulang. Karena saya cinta kerja saya. Tuntas saya, kalau saya tuntas. Bisa seminggu saya nggak pulang, nggak cari saya. Cari Allah, kalau mau cari aku kemarin cari nggak akan ketemu. Lubang jarum banyak kali. Maka istri saya nggak pernah mau nanya, pulang nggak? Karena kok capek sampai hidup pulang ini.
karena juga pergi ini untuk kami gitu prinsip istri saya. Saya bilang I love you. Aku gitu ya. Akhirnya dari I love you kami 2 lah anak kami. Stefani kan, Stefani lahir dulu 1 September. Sekarang lagi di Newcastle, Inggris. Sudah mau skripsi dia. Tahun 2 kita biar bisa selesai. Jadi aja. Dah lanjut ayah. Udah capek pak. Alah, kalau begini papa aja kerja kalau mau capek. Ya tapi papa nggak mau maksakan ya. Papa mau ambil S2 lah. Papa mau keluar dari Inggris, pilih negara mana lagi, biar nggak monoton situ. Karena kalau pintar bahasa Inggris, mau di Prancis atau di mana jadi banyak bahasa kok. Ya ntar kepikirin pak, pikirin lah ya. Papa nggak memaksakan. Anak kita nomor 2 Stefano, mereka jadi 1 hari. Kalau nomor 2 sekarang dia Jepun, mana saya informasikan tapi nanti ada hubungannya. ITS, Institut Teknologi Surabaya. Bapak ini hobinya membalap sama seperti awam membalap di jalanan raya. Mana kemarin pulang tak ada, berarti tak ada satu pun mobil, gak ada. Semua aku kalahkan, walaupun mobil begitu kayak bapak saya dan abang kalah, aku putus semua. Kalau aku cinta, aku pengen cepat-cepat nyampe ke sini gitu. Aku pengen monitor dulu acara kita ini. Semua aku kebut. Aku bawa yang mulai ke 2 berapa jam, bawa nyanyi. Aku suka terus nyanyi. Kalau nggak suka cinta, capek kita kerja, capek kita. Capek. Aku nyanyi terus. 2 berapa jam main terus. Nggak ada kami saya, karena saya cintain kerjaan ini, menyutai ini untuk cinta saya ke Bapak MSMB. Saya pengen monitor udah sejauh mana. Injak langsung, injak tempat, belusukan, lihat monitor langsung. Oh, udah bagus, pikir bagus tuh. Pikir tahu gini tadi, mending aku istirahat tadi di sana gitu kan. Enggak apa-apa tuh. Rumahnya udah bagus, dibikin bagus, gak ada monitor lagi loh. Mantap semua dibikin Pak Nadab bersama Pak Tampu. Aduh, tepuk tangan dulu Pak panitia gitu loh, luar biasa. Baru kemudian pikir, aku cepat-cepat nih, pasti gak bagus bikin mereka gitu. Ternyata bagus semua, aduh, luar biasa berkat Tuhan sama kita. Nah itulah yang saya bilang. Itulah mungkin tadi dasar pemikiran dari ketua. Itulah baru tadi memang begini juga. Ini yang namanya kultum lah ini. Kita revolusi mental ini dasarnya adalah ikut dosmannya pada pamangat pangalaunya. Kiranya samalah kata dan langkah kan gitu. Nah, kalau kita langkah kita sudah pas mencintai pasangan kita, tapi nggak kita omongkan, ya belum tentu dia tahu. Maka kita omongkanlah, aku sayang sama kau, tapi kerja kali gua, tapi kan sayang juga sama kau. Nggak terasa sampai itu, I love you lah. Memang ini berkat doamu lah ini. Apa kata sandung istri kita? Iya dong. Capek kerja gemak tadi. Tapi ku ingat buat wajahmu sama anak kita. Semangat aku jadinya. Memang luar biasa lah kabur dan acara hebat. I love you full. Wah, kalau itu kopinya langsung enak kali bikinnya. Iyalah. Betul. Tanpa kita sadarin. Ini aku alamin. Tanpa kita sadarin, istriku sering lihat aku sampai kotor kayak dilap dia. Tapi itu memang karena awak super ganteng barangkali ya. Iya. Tapi aku yakinnya kalau kita lakukan itu sama istri kita, mungkin dia terbangun, diurut itu pasti, yakin saya. Dia terbangun dia, amang bapak situ emang, keberuntungan kalian punya suami gini ya. Apa yang bisa aku buat dia ini ya? Besok aku masak enak dulu. Iya, bisa masak enak lagu. Tapi aduh, di dapur-dapurnya gini-gini. Amang, dapur nih. Betul gak ibu? Betul gak? Iya. Itu aku yakin pasti. Kita lakukanlah itu, pasti. Itulah revolusi mental ini. Kira-kira satulah kata dan langkah. Jangan pula, tidak tahunya dia itu. Nggak betul, belum tentu. Tapi kalau kita lagi di lapor tua, kita main judi, nggak tahu dia itu. Jadi nggak konsisten kita ya, bagus kan?
kalau kita lagi di sana, biasa laki-laki harus nakal. Nanti apa Ustadz Budi apa itu? Nah, dia nakal. Jadi orang nakal dulu baru tahu hal baik. Iya. Yang berharap orang nggak ngerti apa-apa tahu nggak bisa. Iya. Jadi bapak pembina klien ini awak dulu Pak super nakal dulu. Super nakal. Makanya aku SMP aku udah tahu gimana nakal SD. Aku SMA ini tahu aku. Ini aku tahu. Makanya aku sekarang pembina. Aku tahulah membina orang-orangku di Total Group. Tapi pun begitu, mohon tetap doa aja biar semakin bijaksana ya. Iya, mohon doanya biar bijaksana. Karena semakin tua usia, mudah-mudahan ada juga semakin tua semakin belangsak ada. Inilah orang yang gak pernah nakal waktu muda. Iya, gak pernah nakal dia. Tahu dia, enak dulu nakal ini. Nakal dia, ketua, kepleset lah dia. Mampus lah itu. Makanya waktu lagi mengugurin nakal aja tapi jangan pernah jahat. Iya. Putra perempuan laki-laki udahlah nakal-nakal ini. Nakalnya kan bisa. Istriku kalau jalan kamu sama istriku ada cewek gini lihat gini nggak marah istriku, nggak pernah kata diri ibu-ibu lah istriku belum gitu kan biasanya di mall kan awal laki-laki dia menguk begitu istriku Allah dia aja nggak ada nggak sakit hati enggak iya laki-laki kok suamiku. Tapi coba kalau kuliah laki-laki nih, sama dia ya, perempuan lihat, gitu betul. Jadi kita nggak usah munafik. Tapi kalau perempuan awas jangan, nggak boleh. Itulah kontrak, itu kontrak itu. Jangan perempuan tetap laku sebagai tiang doa. Salah suamimu, doain lagi. Salah doain lagi. Salahkan dirimu. Berarti ente doa itu masih munafik. Betul. Biar adik ini biar lebih cinta dia sama aku daripada Ustadz Uja itu dulu. Tapi kalau Ustadz dan kau cinta gak apa-apa ya. Iya. Berarti kita ini masih bilang Tuhan suamiku beginikanlah. Kita mengatur Tuhan. Makanya ibu kalau kalian pegang handphone suami kalian itu Tuhan marah Tuhan. Berarti lo anggap gue siapa? Kalau Tuhan kan tahu bahasa Inggris, tahu bahasa prokem, tahu bahasa bilang lo gue tahu Tuhan. Begini kita tahu. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu tahu yang kita dicatat, emang lu kena Tuhan ceker, Tuhan catat, salah kita. Nggak boleh merendahkan Tuhan. Tuhan itu Tuhan paling tinggi. Jadi Tuhan kok handphone merek Cina itu jaga suamimu, gue lo ini makanya dikasih percobaan buat keluarga kita. Iya, makanya mulai besok ibu-ibu ya, Pak Selo, I love you. Bilang lagi ke Pak Selo, pulang kerja langsung pulang dia, lupa dia sama tua itu, betul? Iya. Apalagi teman-teman bertua, I love you, kerja ya baik ya, dadah suamiku. Biar berarti Tuhan suamiku kerja, jaga dia dalam pekerjaannya, tuntun dia mencintai pekerjaan itu, bertanggung jawab dalam pekerjaannya, tuntun dia Tuhan, jaga dia, nanti dia pulang lagi ke rumah untuk kami anak dan istrinya. Itu damai hati kita, Tuhan juga senang. Iya, memang kau serahkan dia sama aku, ku jaga dia, ku kasih berkat sama dia, amin. Iya, suami kita itu gak ada beban pekerjaannya dia. Istriku itu macam ente aja punya istri, kata Tuhan gitu, betul. Karena Tuhan bukan ku bilang pencemburu ya, tapi harus dihargai. Kalau handphone bikin jaga istri kita, coba kita, Tuhan marah Tuhan.
Lo rezeki lo kan dari gue, kata Tuhan. Dikunci rezeki kita, dikasih di atas doang. Coba kita serahkan segala sama Tuhan. Memang kau anak paling baik kau, katanya. Nah untuk itu ya terima kasih lah Bapak Ibu. Pun dalam narasi, aku rasa dalam hati batin kemarin nggak sanjungan, karena aku orang nggak suka disanjung. Aku tahu orang suka sanjung, tahu, tapi itu aku rasakan hatiku. Kalau Bapak tambah bijaksana, kalau itu kebutuhan, sudah bijaksana saya kiranya. Karena Bapak dan keluarga nggak dibilang apa semua kita Bapak, nggak ada Bapak, nggak ada Bapak dan keluarga. Aku yang berbuat nyampe doa sama anak-anakku terberkat adalah anak-anak kita kan. Makanya IP-nya luar biasa. Udah pembalap tingkat nasional anak kita Stefano. Bukan pembalap Yamaha, bukan pembalap Toton Group dia. Ku bikin pembalap Toton Group. Iya, banggakan kita. Banggakan kita. Iya, doain nanti dia mau tanding lagi dia. Pak, aku janji, aku bikin juara 1. Aku juara 2, aku bangga. Baru pertama kali dia masuk di Kecurnas, juara 2. Itulah orang Toton Group. Dan uangnya itu beli bensinnya dari kota SMB. Ini kota SMB. Iya. Kalau nggak dapat SMB, gundul pada itu. Gundul kepleset lah dia. Enggak juara dia. Mas Ulam kan? Karena nggak dapat SMB, radiatornya nggak bisa diganti, bocor, panas mesin gym lah. Nggak juara dia. Jadi juara dia karena potan SMB-nya. Bola itu potan SMB ya. Iya, betul. Nah itulah. Jadi banyak sekali doa, pengharapan dari keluarga aku di potan SMB ini. Makanya kemarin di mobil bahagia sekali. Bahkan hati berjanji sendiri. Lagi berjanji. Bahkan bernazar. Apa yang saya buat sekarang ini belum ada apa-apanya. Apalagi aku karena kenapa? Kulihat di narasi itu semua kita sudah nggak mengajak dirinya lagi, sudah mengajak teman-temannya, ayo kita bangun UCD, udah begitu semua. Aku yakinnya besok perubahan kita luar biasa. Betul. Maka kalau aku udah yakin di imanku besok kita akan luar biasa, maka aku janji dalam hati akan kubikin lagi hal-hal yang luar biasa di Poktan SMB dan Toton Group. Amin. Iya, betul. Sebab bila kita 2 hari pesta kita, 3 hari 2 malam dong, betul gak? 3 hari 2 malam pesta monitoring hari kebangkitan Toton Group. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Ini rencana kita enggak? Pak Gultom, ini rencana kita enggak? Enggak, inilah rencana Tuhan. Amin. Iya, rencana Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rencana Pak Gultom 1 hari kok rondomnya. 1 hari. Aku kemarin kulihat panjang sampai ini. Enggak, kita hanya merencanakan, Tuhan yang punya kuasa dan menentukannya. Karena kita ini semua atas cinta dan kasih, ya Tuhan kasih lagi cinta nih. Dikasih waktu sehat, benar pembina ngoceh-ngoceh gini. Amin. Iya, percayalah kalian bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Pun aku tadi belum setuju kalau dibilang Bapak Ibu, apalagi para pahlawan PTB menggantungkan diri PTB. Aku kalau itu aku setuju redaksinya. Aku setuju kita bermitra sebenarnya. PTB juga menggantungkan petaninya kepada para pahlawan kita. Betul tak Pak Dadap? Betul. Jadi kalau menggantungkan itu kurang bagus bahasanya ya. Bermitra lah kita ya, saling memberi simbiosis mutualisme namanya, simbiosis mutualisme.
Seperti adikku ini gak capek dia. Sini kau jaga belakang ibu itu. Sini kau. Kau belakangi burung pinggir kantor dia. Sekali itu isi ya. Jadi memang apa lagi belum banyak lagi tadi ngomong tadi. Iyalah jadi kalau ada cinta kita melakukannya, niat baik, tulus, ikhlas, setiap langkah baik, tulus, ikhlas di depannya Tuhan sudah menciptakan hal-hal keindahan. Amin. Amin. Iya. Tapi kalau dasar bersungut-sungut, bacalah yang di kantor. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, patahlah rezekimu. Capeklah kau kerja. Iya, betul. Coba Firman sering dia bukan baru. Kalau nggak karena cintanya, mengambil mobil yang baru ini, Firman ya. Saya bilang baru, walaupun nggak dari leasing, nggak aneh ini. Kita tahu kita kan, kita banggakan mobil baru lah ya, walaupun second, nggak usah kita bilang second ya itu melemahkan kita itu. Mobil baru kita kan, oh iyalah, coba besok kau aja Burin Rajai, sama kita bukan baru yuk, minta izin kau sama asisten, mau aku aja lu cinta dulu bukan baru lah, mau jalan-jalan bukan baru lah, baru pulang kau naik mobil baru sama hasianmu itu, cintamu itu, gimana cintaku, enak gak mobil baru ini? Iyalah, enak kan? Memang ini gak mobil siaran, mobil tahun SMB. Kita pilih SMB gak? Iya. Berarti ini mobil kita. Nikmatin gini. Aku orang dua. Satu lah aku ya. Jus satu. Aku bagi dua. Jus bagi dua. Apalagi kurangnya? Iya. Coba nikmati. Firman ya. Kapan mudah-mudahan kita beli mobil baru lagi? Bulan depan kita pasti beli mobil baru. Pasti. Aturlah rencana, ajalah cintamu itu. Kalau anak-anak bisa dibilang, ayo kita. Tapi jangan bilang aku ajarin, ya kan? Nggak dengar itu, baru dengar. Jangan, pengen aku bilang gitu. Ajak sana, pergi kau ke dealernya itu. Gimana mah mobil kita nih mah? Cantik kau lihat, coba lebar itu, baru mah. Merasa dihargai istri. Cantik kali banget ya. Enggak. Lebih cantiknya kau mah dari mobil ini. Kau bilang, alah kalau itu, aduh. Yang gak nakal aku. Gila aku bikin trik-trik sama cewek-cewek yang lain. Fakta mereka semua. Iya. Sekarang gak nakal lagi aku. Tapi kan, aku dulu gak nakal kok. Enggak, aku paling baik dulu. Iya. Baik kok, betul. Ini harus kukatakan. Nah, perempuan saya paling hormat sama perempuan. Kita tahu lah tempat hiburan malam ya. Malam. Lihatlah kantor. Sopan saya buat semua. Satu-satunya Pak Batak tercatat. Pun sekarang udah banyak. New Hunter lah pencatat sejarahnya. Dunia malam pekerja wanita harus pakai sopan. Bangga gak Pak SMB? Bangga gak? New Hunter itu punya kita enggak? Punya kita tetangga, bangga. Iya. Perlu nebau sama laki-laki yang suka nakal perempuan. Tapi kalau sama karyawan saya selama 16 tahun, Tuhan yang tahu, satu pun enggak pernah saya macam-macam. Tapi saya peluk sering. Saya beri anak. Karena banyak sampai kalau bahannya gini, enggak ada yang ini. Karena saya kepakai seks megang sebagai boru. Kalau Bapak Ibu dari Jakarta, lihat, belakang saya semua ciptaan itu. Bukan saya bilang harus begitu ya, tapi dibandingkan mereka dengan tempat-tempat ibadah baru lainnya sangat berbeda, kental sekali. Bahkan saya bilang semua itu adalah Brunei Baho. Makanya teman-teman saya nggak ada yang berani sama karyawan kita. Oh, bilang Brunei Baho, ada macam-macam. Lu kan kedua dong Brunei Baho. Iya betul, itulah trik-trik kita menjalin cinta dan kasih. Makanya di sini aku bertanya kontrol. Wah, nggak ada macam-macam sama wanita ini. Ya terima kasih Pak Ketua ya, Ketua ya, nggak ada macam-macam saya yang tahu. Karena wanita ini lemah dia, harus benar kita lindungin. Di kelemahannya itulah, janganlah coba-coba kau nakal.
Hai wanita, kau lemah, nggak kuat kau menangkal kali itu. Kau yang dua lah, itu ninimu. Kalau kami lagi ini kami perkasa kami, boleh nakal kami, tapi jangan jahat. Ya berharap ya. Lalu aku dengar dari berjuntak, dia nggak nakal pak, tapi suka jahat gitu, nggak boleh. Nakal dikit udah lah. Laki-laki makin lama makin baik itu. Ya, yakin sama saya. Nakal tapi jangan pula lah, kebangetan lah. Kalau lihat lagi doang, ya udah, apa salahnya? Biarin aja, puas hatinya dan merasa dia memang percaya istriku sama aku. Tapi kalau gitu aja, oke, nggak depan lo, di depan luar ya, ini sama cewek lain, siapa yang rugi? Lo dong pada cewek. Kayak kalau gitu, bila perlu, kalau ada cewek cantik, pak, cantik pak ya, pancing lah gitu, merasa dia, kamu orang kan dia sebagai laki-laki. Jadi mulai besok jangan ada lagi cemburu buta tuh itu, ya. Siapa pembina gitu dong? Iya dong. Aring cantik, kasih aja cuci mata dia, nggak apa-apa itu, nggak dosa itu, nggak. Tapi kalau apa dipegangnya gini, itu boleh ya, kami lah, gitu boleh. Pegang gini, boleh. Tapi kalau mulai doang kasih lah ya, saya rasa itulah. Kalau kita banyak yang mau pengen nanti next. Terus semakin sering saya datang sini dan semakin sering kita bertajin ya. Tapi ini luar biasa, 3 hari 2 malam. Jadi inilah berkat daripada kerja kita semua satu hati, bekerjalah Tuhan membuat sesuatu luar biasa bagi kita. Percaya saya Pak Gulmen, lihat data, produksi kita akan tambah. Utama brondolan akan tambah, yakin saya. Produksi akan nambah sebab surat bekerja terhadap cinta. Tuhan buka semua keran itu. Ibu-ibu, ini bawa dalam doa. Kami sudah bersepakat tadi dan iman kami 5 orang kalau pimpinan ini. 2022 kita sudah mengolah pabrik kita sendiri. Hasil kita 2022 rencana kita ya, Tuhan nanti mengabulkan, makanya mohon doa. Iya, karena nggak kita bawa doa, apa harapan kita? Paling ada harapan berjuta, harapan ada berjuta aja kan? Apa itu? Mana bisa bikin ini dia? Iya, maksudku di sini mereka sahabi sepemahaman dan kalau bersepakat kalau semuanya kita masing-masing di rumah kita masing-masing yang sudah saling cinta mencintai lebih daripada hari kemarin hubungan suami istrinya, masa iya nggak mungkin 2022 kayaknya nggak mungkin lah. Nggak mungkin kalau semua kita ya bercinta kasih pun kalau belum ada berarti sebagian dari kita belum melaksanakan seperti arahan kita ini, nggak rugi kita ya. Doakanlah, maka aku gak bisa menjanjikan apa-apa, minimal banggalah kita pada ya, bangga kita pun restan kita enggak pun terlambat nggak perlu restan lagi kan. Pada teman-teman pembuat kan lihat, abang buah kami ini restan, amangi, aduh, apa yang buat ya, iya kan, minimal itulah, nggak lagi bawa restan kita kalau kita sudah punya pengolah sendiri, pupuk kita beli lagi enggak lah, itu situ, berarti biar pupuk kita akan bisa lah untuk kesejahteraan Poktan SMB, amin, iya. Biar pupuk itu akan kembali sama kita itu. Aku udah bilang, keluarga aku udah cukup. Aku akan berbuat kepada keluarga-keluarga yang lain. Keluarga kecil udah cukup. Naik bahu bertuang cukup. Apuk topos kami cukup. Lagi lantas apa?
Toton Group inilah orang ini ada semua karena dari perjuangan para pejuang-pejuang Toton Group, maka karena cukup bersepakat saya berjanji dalam hati. Saya sudah berjanji dalam hati akan curahkan semua tenaga, pikiran, apapun dan intuisi saya bergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan keluarga besar Toton Group. Saya rasa demikian. Terima kasih buat kita semua. Tentu ada kesalahan saya dalam beberapa hari ini, penglihatan langkah atau kata-kata. Tentu itu tak ada dari niat hati saya karena saya sangat mencintai keluarga kita di sini. Pengada menurutnya bahu merustohang Bapak Stefani dan pimpinan penting dari Toton Group mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling tulus. Kira ketulus hati kita bisa sehingga mengikatkan terang tersun indah agar berkat-berkat kita pribadi harus pribadi, keluarga harus pribadi, keluarga harus keluarga, dan keluarga besar Toton Group semakin ditambahkan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kata dari saya. Panjang kali lebar, dipersempit aja, ambil intinya, masuk dalam hati dan tanam dalam hati kira-kira berbuah ke depannya.